daun salam di atas atap, ditiup angin jatuh ke bakul. Barang siapa yang salam saya tak dijawab, saya doakan dengan capai 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita mengutamakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Bersyukur sama-sama mengingat. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita ingat Allah, maka Allah ingat kepada kita. Jikalau kita diingat Allah, Allah kasih kita nikmat. Kalau kita tak bersyukur kepada Allah, kita tak mengingat Allah, Allah tak mengingat kita. Walaupun ketika kita bangun tahajud, kita berdoa, ya Allah kabulkanlah, tak akan dikabulkan Allah karena kita tak mengingat Allah. Maka para jemaah tarawih sekalian, saya mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangatlah berlimpah. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada siapa? Dia adalah seorang tokoh yang tak pernah menokok-nokok. Dia adalah seorang orator yang tak pernah cakap kotor. Dia adalah nabi kita, junjungan kita, kata Muhammad Nasir. Dia adalah interpreter terbaik dunia ini. Tak ada yang dapat mengalahkannya. Dia bukanlah syekh dari India, apalagi biksu dari Cina. Tapi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Ketua WKM Siti Zubaidah serta jajarannya, dan juga para saudara seperjuangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang gandeng-gandeng dan cantik-cantik hari ini dalam menegakkan tiang agama Islam dengan melaksanakan sholat tarawih. Hari ini saya dari pesantren Nurul Ikhwan, nama saya Muhammad Ahmad Nasution, akan menyampaikan tentang hakikat jahiliyah. Para saudara seiman dan sekilap, pernahkah kita ketika mendengar istilah jahiliyah, misalnya seorang penceramah dia bilang, marilah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa dari masa jahiliyah ke masa cahaya. Kita dalam hati langsung bilang, alhamdulillah kita bukan orang jahiliyah lagi. Tapi sini timbul pertanyaan, apakah jahiliyah itu sudah benar-benar hilang? Jahiliyah itu bukanlah merupakan soal zaman, era, waktu, tapi jahiliyah para bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah merupakan mindset, cara berpikir dan cara hidup. Dan sebagai catatannya, cara hidup tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jahiliyah ini tak pandang status sosial, tak memandang usia, tak memandang apapun. Meskipun dia berpendidikan tinggi, meskipun uangnya banyak, ia bisa saja menjadi orang jahiliyah. Jahiliyah bisa muncul kapan saja. Al-Maidah ayat 50 Allah turunkan, yang artinya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Dan Allah sering menyebut jahiliyah dalam Al-Qur'annya, dan ini menunjukkan bahwasanya jahiliyah itu bisa datang kapan saja, bahkan di tengah orang-orang yang beribadah. Pas tarawih, bisa juga pas tarawih itu jahiliyah datang. Misalnya ya, biasanya anak-anak muda, karena saya jadi kalangan anak-anak muda, bapak ibu-ibu, saat saya tarawih, kawan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung buka bapak dulu. Pas buka HP, saya lihat ya, dia buka IG, Instagram atau WhatsApp, dia langsung cek tauhid mana pacarnya, langsung dapat foto bukan foto bukan. Saya dengar itu dari kawan saya, dan jahiliyah itu bisa kapan saja, tentunya. Orang jahiliyah
pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu jangan kita pikir mereka itu semuanya tak mampu dalam hidup. Khususnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah pemuka kaum Quraisy. Dia dianggap sebagai pemimpin. Dia cerdas berdagang. Taktiknya, tipsnya dalam marketing itu tak dapat diragukan lagi. Tapi ketika Islam datang, ia dijuluki sebagai Abu Jahal, yang artinya bapak bodoh. Jahiliyah itu akar katanya adalah jahil. Jahiliyah artinya kebodohan. Dan kebodohan yang dimaksud di sini bukan dalam kebodohan pendidikan, tapi kebodohan dalam menjalankan agamanya, dalam cara hidupnya, karena tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti yang saya bilang tadi, jahiliyah itu tak mengenal soal usia. Orang tua pun bisa jadi orang jahiliyah. Karena ketika ini sudah salah, mereka bilang ini sudah tradisi adat, ini sudah dahulu. Bahkan anak muda pun tidak bisa kena jadi orang jahiliyah. Mereka merasa bahwasanya agama itu merasa pembatas, bukan penyelamat. Ini isu yang berkembang sekarang di sosial media. Saya saat dia TikTok, bukan isi teknologi, tapi disitunya anak muda sekarang sudah mulai menganggap agama itu sebagai pembatas, bukan penyelamat, dan mereka ramai-ramai keluar dari agama yang masing-masing. Khususnya banyak juga keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita menjadikan khususnya bulan Ramadan ini kesempatan untuk menghentikan jahiliyah tersebut. Jangan kita bertanya apakah dunia ini sudah jauh dari jahiliyah. Dan marilah kita bertanya apakah sifat kita dalam diri kita masih menyimpan sifat-sifat jahiliyah seperti ego, hawa nafsu, dan pembenaran di atas kesalahan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara seiman dan saudara sekiblat, hikmahnya di sini bahwasanya jahiliyah itu bukanlah merupakan zaman yang jahiliyah itu bisa muncul kapan saja. Jahiliyah itu bisa datang kemana saja, tak memandang orangnya. Marilah kita menegakkan iman dan ilmu. Marilah kita hadiri kajian rutin. Kita tunjukkan bahwa agama Islam itu kuat dari ancaman orang-orang kafir yang sedang menjatuhkan agama Islam. Marilah kita amar ma'ruf nahi munkar, berani menyuarakan kebenaran, tak gentar menyuarakan kebenaran. Dan juga marilah kita melakukan PDKT, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak selalu nyaman, karena pasti banyak larangannya. Tapi itulah cinta sejati, tak bikin kita selalu nyaman, tapi bikin kita juga bertumbuh. Pak Udin menjalan, mendapat ikan. Jika saya ada salah, mohon maaf, mohon dimaafkan. Ikan gagap, ikan gabus, banyak cakap pun juga tak bagus. Saya juga dengan pantun, jalan-jalan dari kota Kisaran ke kota 50, dari 50 ke Indrapura, dari Indrapura ke Tebing Tinggi, dari Tebing Tinggi ke Medan. Itulah nama-nama kota di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.